Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amma ba'du. Salam sehat untuk sahabat-sahabat NU Pati. Kembali lagi di podcast NU Pati setiap hari Selasa. Tentu saja bersama saya Nur Hoiriah sebagai host yang akan menemani sahabat-sahabat NU Pati. Tentunya sahabat-sahabat NU Pati, podcast NU Pati ini memberikan pengetahuan seputar informasi-informasi seputar NU. Dan sahabat-sahabat NU Pati, alhamdulillah saya sudah kedatangan tamu. Tentu saja kalau tamu saya tuh pasti cantik-cantik gitu kan ya. Nah, ini dia Mbak, boleh kenalan dulu? Perkenalkan, nama saya Isbadiah. Saya dari Lahar Telogowungu, dari Fatayat dari Jaksa. Fatayat dari Jaksa. Ya. Tapi maaf, tapi Mbak Diah ini lagi berproses di dapur umum NU Peduli gitu ya. Karena tadi itu saya sudah dikasih tahu sama tim karena hari ini tamunya dari NU Peduli yaitu perempuan gitu. Nah, ini dia Mbak Isbadiah. Kalau saya panggilnya ini apa Mbak? Mbak Diah. Mbak Diah. Mohon maaf Mbak, suaranya dikerasin lagi gitu. Ya, karena memang saya belum tahu ya Mbak ya, ternyata di NU Peduli itu ada dapur umum. Sebenarnya dapur umum ini itu kalau di NU Peduli itu untuk apa sih? Dapur umum di NU Peduli itu sebenarnya tempat untuk memasak ya, untuk itu, untuk korban seperti banjir ya, dapur yang besar terutama. Jadi itu dapur yang besar gitu ya Mbak ya. Tapi kalau dapur umum itu dipakai kan memang untuk masak, tapi nggak dipakai untuk masak sama teman-teman NU, tapi masyarakat di sekitar nunut. Nunut itu bahasa Indonesianya apa sih? Ya pokoknya ikut masak di dapur umum itu boleh nggak? Ya boleh. Tapi ada ketentuannya sendiri nggak? Maksudnya barang-barang harus bawa sendiri atau gimana? Kalau di NU Peduli itu dapur umum sudah sedia alatnya, sudah lengkap alatnya, dari mulai kompor, dandang, wajan, semua lengkap. Jadi misal nih saya orang awam mau masak di dapur umum, jadi boleh ya pakai alat-alatnya dapur umum itu tadi? Kalau soal itu ya nggak boleh ya. Oh, itu soalnya ada timnya sendiri di dapur umum tersebut. Terus yang dikatakan dapur umum ini bagaimana Mbak? Karena kan kalau kita berbicara umum pasti kan teman-teman boleh gitu kan, maksudnya orang umum. Tapi khusus orang NU atau bagaimana gitu, ada spesifikasinya sendiri gitu. Kalau dapur umum di NU Peduli itu sepertinya ada timnya sendiri khusus ya. Ntar kalau yang lainnya itu ada yang bisa bantu dari Banser, Fatayat, Garfa, dan yang lainnya. Berarti Mbak Diah ini tim dari NU Peduli, dapur umum NU Peduli sebagai masak. Oh, yang maksudnya juru kokinya gitu ya, kokinya yang bisa yang dibilang memasak. gitu. Itu jadi dapur umum itu ada timnya berapa? Timnya banyak. Oh, dari berbagai kalangan lembaga Banom gitu ya. Jadi dari sejak kapan sih Mbak dapur umum ini dibentuk di NU Peduli, khususnya di BCNU Kabupaten Pati? Pertama kali dapur umum NU Peduli itu pertama di Ngantru ya, tahun 2020 itu. Waktu ada corona berarti ya? Tahun 2020 itu sudah ada corona nggak sih?
Sudah kan ya? Sudah. Nah, berarti ya pas waktu banjir 2020 di Ngantru, Ya. waktu itu ada corona. Ya, Masih ada corona gitu kan. masih. Tapi relawannya itu masih banyak nggak? Walaupun Alhamdulillah masih banyak. Heeh. Itu kan pertama kali banjir di Pati ya, terbesar itu ya. Tahun 2020 itu. Itu berapa hari Mbak di Sekitar Ngantru itu? hampir 1 bulan kayaknya. Dapur umum selama Ya, 1 bulan. 3 mingguan. Berarti di Ngantru itu masyarakat sekitar itu dikasih makan atau ikut memasak di situ? Itu dari tim NO Peduli, kita membentuk tim dapur umum di Ngantru kan. Itu memasak, membuat korban banjir. Berarti korban banjir itu dikasih masakan Ya. dari dapur umum. Jadi dibantu dimasakin Dibantu, gitu. Oke. Jadi Mbak Diah ini ikut dapur umum dari 2020 di Ngantru. Sebenarnya kesibukannya Mbak Diah ini biasanya apa selain nggak ada dapur umum? Ya, kalau di rumah ya biasanya biasa ibu rumah tangga. Oh, Mbak Diah ini udah ini ya? Alhamdulillah sudah menikah. Sudah menikah. Ya. Oke. Tapi terganggu gak sih Mbak? Maksudnya kan ini sudah berkeluarga. Ya. Dengan adanya dapur umum pastinya kan waktu juga dibatasi gitu kan. Alhamdulillah tidak ya. Pertama kali saya berkecimpung di dapur umum kan tahun 2020 di Ngantru. Saya pertama itu diajak suami pertamanya ya. Oh, suaminya juga. Ya, Oh. sebagai relawan NO Peduli. Oh. Pertama diajak di situ ikut memasak. Terus hati saya kok terenyuh ya. Ya oh kasihan loh. Sudah kebanjiran tidak bisa memasak gitu. Hati saya itu rasanya terketuk gitu. Saya terenyuh. Terus mulai dari situlah saya mulai ikut diajak suami. Jadi awalnya suami dulu yang masuk, terus Mbak Diah ini udah langsung gabung juga ikut gitu ya, daripada di rumah juga nunggu suami gitu kan. Tapi Mbak Diah enjoy nggak di dapur umum? Maksudnya dengan waktu yang masak sedemikian banyaknya. Kemarin saya lihat sih di postingan Instagram PCNU, karena dapur umum banyak sekali masaknya sampai kuali itu banyak banget gitu kan ya. Itu Mbak Diah enjoy gak dengan itu? Dibilang enjoy gak aja sih, dibuat santai ya intinya. Yang penting itu santai, hati kita senang. Tapi kan juga capek gitu. Apakah ada keluh kesahnya gitu? Kalau hati kita senang ya santai, relax, hati kita senang. Insya Allah kita tidak capek. Berarti itu di dapur umum itu dari jam berapa? Dari mulai jam 6 sampai mulai malam lagi. Wow, masak berapa ini Mbak? Masak berapa bungkus? Ya sekitar 1.000 lah, 1.000 bungkus. 1.000 bungkus itu per hari. Per hari 1.000 bungkus. Itu dibuat makan pagi, siang, malam atau hanya satu kali aja? Siang dan sore. Itu waktu di Ngantru. Kalau di Ngantru, ya. Oke. Kalau di Ngantru itu siang sore. Kalau kemarin ini kayaknya PCNU baru posting tuh kemarin deh ya. Kalau yang kemarin ini itu juga siang sore atau? Sama. Berarti dari pagi mulai masak. Kan sebanyak itu kan masaknya lama ya. Iya. Mungkin sampai siang dibungkus. Habis dibungkus dapat berapa langsung dikirim. Ntar kloter kedua dikirim sore. Oh gitu. Oke Mbak Diah minum dulu biar ini nggak tegang ya. Maaf ini hanya air putih sahabat-sahabat. Nggak di endorse ya. Jadi teman-teman kalau mau mengendorse air putih boleh nih. Nanti kontak admin. Dari pagi itu terus mulai petang lagi kegiatan di rumah. Kegiatan di rumah atau
kesibukan di rumah seperti masak di rumah, bersih-bersih rumah dan sebagainya itu masih terkendali atau belum? Atau ya udah deh langsung bangun tidur, sholat, mandi ya udah terus OTW ke dapur umum. Alhamdulillah tidak ya. Saya kan di dapur umum bersama suami ya. Jadi kan enjoy gitu. Kesalingan gitu Ya, kan. Oke. saling gitu melengkapi Iya, lah saling intinya melengkapi, gitu. oke. Alhamdulillah ya tidak terkendali gitu. Enggak, ini ya enggak apa Ya, keteteran, maksudnya boten. enggak ada yang Tidak. itu berantakan di rumah. Di rumah juga beres, di dapur umum juga Ya. beres gitu. Tapi di dapur umum ini dengan masak yang sebanyak itu ya Mbak, 1001 hari, itu ada yang bantu atau memang khusus tim NU Peduli? Alhamdulillah banyak yang membantu ya dari banom-banom lain. Itu berarti NU Peduli membuat pengumuman untuk bantu atau gimana? Ya, kita minta bantuan untuk bungkus nasi bungkus itu ya. Iya. Itu. Jadi setiap harinya pun pasti berganti relawan atau? Ya, berganti. Pernah nggak sih Mbak ini relawannya dari luar orang NU? Aduh maaf ini. Maksudnya orang umum. Jadi nggak orang NU, maksudnya nggak dari IPNU, IPPNU, atau PMII, atau Fatayat gitu kan. Ada nggak orang luar gitu? Atau mahasiswa-mahasiswa umum gitu? Ada. Pernah ada? Pernah ada. Oh, itu yang kemarin di kantor NU atau di ini? Di Ngantru. Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Iya. Jadi kepekaan. Iya. Yang bantu dari banom-banom lain lah, dari IPNU, IPPNU, Fatayat, Muslimat, Banfa, Banser. Ya maksudnya orang umum itu yang enggak orang NU gitu loh Mbak. Pernah ada yang bantu enggak? Kalau emang jiwanya ada ingin bantu, ya pernah ada. Oh. Dia ingin bantu. Dia kan hanya tenaga ya yang bisa Ya. Jadi itu juga orang luar pun juga membantu gitu ya. Ini barokah NU juga banyak loh. Kemarin tuh saya lihat kayaknya ojol juga bungkus nasi di PCNU. Kalau Pak Ajal itu kayaknya dia itu ketua dari Ansor ya. Ketua Ansor. Pak Ketua Ansor. Ansor mana? Ansor Margorejo kayaknya. Ketua Ansor ya. Oh gitu tuh. Jadi ojol itu kemarin tuh saya lihat kayaknya yang bungkus nasi itu Bapak ojol gitu. Nah habis bungkus nasi terus langsung dapat orderan kayaknya kemarin. Wah itu ini berkah ya. Berkah NU itu sangat kuat sekali beneran ini. Nah dengan masak 1000 itu pernah nggak satu hari itu pernah masak lebih dari 1000? Pernah. 1000 lebih ya kayaknya. 1200, 400 satu hari itu. 1400 ya satu hari. Wow, itu yang masak berapa orang Mbak? Banyak. Ya nggak terhitung lah. Jadi ada yang pas sendiri, ada yang di itu raja-raja, ada yang nyuci beras sendiri. Banyak bantuan lah. Oke. Berarti satu hari itu masak nasi berapa kilo atau berapa kuintal? 1 kuintal. 1 kuintal. Oke. Banyak ya. Itu pernah nggak sih ada bantuan beras gitu di? Alhamdulillah ada. Pernah ada. Ada. Oh, jadi ini banyak bantuan juga ya? Ya, alhamdulillah. Manajemen NU Peduli itu yang megang NU Peduli sendiri atau ada bagaimana itu, Mbak? Ada yang pegang sendiri. Oh, berarti ada manajemennya sendiri gitu ya? Iya. Ada ketua, sekretaris dan ada. Ini namanya bendahara. Ada. Karena kalau kita berbicara NU Peduli, pasti kan ada sangkut pautnya bantuan banyak gitu kan. Nah, ketika berbicara tentang bantuan pasti riskan karena banyak gitu kan. Kalau nggak ada manajemennya itu juga keteteran juga gitu kan. Oke.
Mbak Diah ini pernah nggak sih mengeluh tentang kok saya capek ya di NU Peduli? Alhamdulillah tidak ya, karena dari hati ya saya membantu itu yaitu di situ. Rasanya senang aja, banyak temennya. Terus berhubungan saya suka memasak ya. Oh, Saya jadi hobi masak. memasak itu salah satu dari hobi. Iya. Oke. Oh. Tapi nggak pernah mengeluh dengan suami gitu. Waduh mas, atau sayang, saya capek di NU Peduli. Kamu dulu ya yang berangkat, aku udahan dulu deh gitu. Alhamdulillah tidak ya. Oh nggak pernah. Nggak pernah. Saya senang lah, intinya senang. Pokoknya kalau senang itu ya badannya sehat, pokoknya itu hatinya senang, pokoknya bahagia lah intinya. Karena berangkat dari rumah ke dapur umum juga berdua, pulang juga berdua, gitu. Oke. Tapi Mbak Diah ini asli orang dari Jaksa. Asli saya dari Jaksa, dapat dari suami Lahar Telogowungu. Oh, oke. Suaminya juga aktif di NU berarti ya? Iya. Dia aktif relawan. Oh, relawan juga. Jadi pernah nggak sih Mbak punya kepikiran kok pasti suaminya kan juga pergi terus ya? Iya. Pernah nggak mengeluh, aduh suamiku kok pergi terus ya gitu. Terus apakah Mbak Diah itu langsung diajak di dapur umum atau gimana? Alhamdulillah tidak pernah mengeluh ya. Ya saling memahami lah, saling kerjaan suami kayak gini, relawan. Namanya relawan kan tidak mengenal lelah, tidak mengenal upah ya kan. Ya. Hanya pasrahlah, ikhlas, intinya gitu. Pasti dibalik semua itu ya rezeki pasti ya akan mengalir sendiri gitu. Tapi waktu pertama kali di dapur umum itu kan pasti suami dulu ya? Iya. Jadi suami dulu, terus Mbak Diah diajak atau gimana? Iya, saya diajak. Saya kan ya baru lah ya intinya. Pas ada di Ngantru itu saya diajak, kan 2 hari di Ngantru, dia nggak pulang gitu. Oh, karena nggak pertamanya pulang. Gitu ya kan. Iya. Kok nggak pulang, ada apa gitu. Terus lain hari saya diajak gitu. Itu berarti nggak pulang itu Mbak Diah tanya? Iya, tanya kok ada pulang, ada apa. Ternyata dia mendirikan dapur umum gitu. Oh, berarti nggak bilang. Pertama kalilah saya di situ, saya mengenal itu relawan. Berarti pertama kali Mbak Diah ikut relawan itu di dapur umum itu. Sebelumnya belum pernah nih? Belum pernah. Oh, oke. Selama di dapur umum di NU Peduli itu, selama Mbak Diah jadi relawan ini ada hambatan nggak sih? Alhamdulillah belum pernah ya, tidak ada. Ya, mana ya? Jari wong siji nganten anyar lah. Oh, belum punya momongan intinya gitu. Ya. Oke. Dibuat itulah kesempatan ya, dibuat cari senang aja, pengalaman gitu ya. Cari pengalaman lah, mumpung belum ada bocil lah intinya gitu. Oke. Berarti pertama kali ikut relawan itu di Ngantru gitu. Pernah ada ini nggak sih? Pernah ada pikiran negatif nggak sih? Kalau suami-suami pergi itu? Nggak pernah sih ya. Ya intinya saling percaya gitu. Oke. Ada hambatan nggak sih Mbak di ini selama di dapur umum ini? Ada hambatan hambatan yang menjadikan dapur umum ini nggak berjalan lancar. Maksudnya temennya ada yang rese atau nggak baik atau lelet kerjaannya gitu, ada nggak di dapur umum? Ya sih nggak ada sih. Kalau masalah itu ya mana ya, tergantung orangnya ya, lelet enggaknya itu. Kita kan nggak memaksa ya, kalau dibantu kan sudah alhamdulillah gitu. Tapi kan gini Mbak, karena ada orang banyak gitu kan, di dapur umum pasti kan banyak orang. Ada permasalahan atau hambatan nggak yang menjadikan dapur umum ini seharusnya jadi di jam 12 dan dikirim di jam 1, tapi nyatanya itu jadinya jam 1 dan dikirim jam 3. Ya nggak ada ya, aman-aman aja sih.
menurut aku ya. Iya, iya, iya. Selama di dapur Iya, umum ya. kalau ada yang apa itu menghina atau yang mengejek ya biarlah, nggak usah direken lah intinya gitu. Nggak usah Penting intinya hati kita membantu itu mau loh. mau Berterjun membantu. di dapur umum gitu. Oke. Kalau ada kata-kata yang gimana gitu, nggak usah direken lah intinya. Tapi kan gini Mbak, orang-orang itu pasti kan banyak ketika ada bencana seperti ini gitu kan, itu kan menjadi peluang yang sangat besar untuk orang-orang yang memang dia membutuhkan eksistensi diri gitu kan. Itu pernah nggak sih orang-orang itu hanya ikut di dapur umum hanya foto-foto saja atau hanya untuk wah aku ini loh ikut relawan gitu. Ya Pernah tentunya nggak sih pasti ya zaman sekarang ya. Pasti sedikit-sedikit Terus selfie. ada omongan-omongan yang nggak enak nggak sih Iya. di dapur umum? Pernah ada nggak? Yuk pernah ada, tapi saya orangnya cuek ya. Ada masalah apa biarin lah intinya gitu. Ya, tapi juga banyak ya Ya. orang-orang yang seperti itu. Apalagi di NU banyak sekali nih untuk mengambil kesempatan mengatasnamakan NU kalau dia lagi butuh. Oh oke, saya NU-nya sesaat ini. Itu kan juga banyak ya. Iya. Apalagi di di bencana-bencana seperti itu seperti ini. Itu kan juga banyak sekali. Oh saya NU, saya tak nyumbang lah. Nanti foto jepret diposting itu kan banyak. Iya. Atau saya juga orang NU kok, mau saya bantu di relawan gitu. Itu juga banyak. Banyak sekali itu. Tapi dengan adanya seperti itu dapur umum gimana? Ada apa ya? Ada cutting, maksudnya ada di-cut aja deh orang itu nggak usah ini atau gimana, ada nggak? Nggak usah ikut bantu atau ya wes lah Iya. biarin. Kayaknya nggak ada ya. Namanya juga orang bantu deh ya. Pas waktunya kan ya, kalau dia ada waktu pasti dia bantu. Kalau enggak, kita kan nggak memaksa ya. Kalau ada yang bantu banyak, alhamdulillah. Walaupun Iya. hanya untuk eksistensi, Iya. bukannya itu malah menjadi Banyak kan ibu-ibu ya sekarang. Oh sekarang ibu-ibu Iya, ibu-ibu yang banyak kan ya, yang dikit selfie, saya bantu ini gitu kan. Tapi di dapur umum itu pernah nggak sih pejabat-pejabat petinggi apa ya negara, maksudnya bukan negara sih ya, yang di Kabupaten Pati lah khususnya itu bantu di dapur umum? Nggak hanya memberikan bantuan ya, maksudnya bantu secara tenaga. Iya. Oh hanya ikut bungkus nasi, hanya satu bungkus saja, itu pernah nggak? Kayaknya nggak ada ya. Oh nggak ada. Nggak ada. Hanya ngasih bantuan berarti. Mungkin dia lagi sibuk mungkin ya gitu. Dia nggak bisa bantu. Oh gitu, oke. Aku kira pernah ada ini pernah ada petinggi pemerintah atau pejabat-pejabat pemerintah yang ikut membantu secara tenaga itu di dapur umum. Saya kira pernah ini, karena saya kira kan di BCNU gitu. Ternyata belum pernah. Nggak ada. Oh, Paling cuma kasih bantuan. iya. Terus foto sudah gitu. Oh, ngasih bantuan foto. Iya. Kalau itu kan udah biasa ya. Iya. Udah biasa karena eksistensi diri. Tapi kalau ini kalau secara langsung ini tenaga belum pernah ya, Belum. untuk memasak dan sebagainya. Ini perlu juga ini bapak-bapak dan pemerintah yang ada di Kabupaten Pati mungkin tergugah hatinya, mungkin ini. Oke. Aduh. Ini Mbak Diah nih, karena memang di rumah sudah selesai pekerjaannya, langsung di dapur umum gitu kan. Mbak Diah untuk membagi waktunya, kesibukan kesehariannya sebelum ada dapur umum, kesehariannya Mbak Diah kesibukannya ini apa? Cateringan. Oh, cateringan. Berarti kesibukannya cateringan. Iya. Nah, kalau ada dapur umum, cateringannya gimana? Misal ada cateringan nih, Samin. Ya, ditolak ya. Gitu, saya kan kalau sudah dapur umum ya nggak bisa kan gitu. Sudah tanggung jawab
di dapur umum gitu. Berarti memilih di dapur umum walaupun tidak mendapatkan cuan gitu. Tapi untuk membagi kesibukan biasanya pernah nggak membagi waktu di dapur umum dengan di rumah gitu? Atau di rumah ada yasinan atau khataman itu membagi waktunya itu pernah nggak? Atau sore berangkat atau siang berangkat pulangnya nanti malam pernah nggak? Nggak pernah. Oh belum pernah. Ya. Berarti masih tetap mengutamakan dapur umum. Oke. Nah, Mbak Dia nih, mungkin ada ini kesan pesannya dan Mbak Dia mungkin mengajak sahabat-sahabat NU Pati untuk tergugah hatinya untuk ikut di relawan di dapur umum atau NU Peduli nih, mungkin bisa menyampaikan ke sahabat-sahabat NU Pati. Ya. Kesannya buat semua orang ya intinya. Gimana ya? Ya kita nggak tak akan dong. Ya. Kesannya ya selagi kita ada waktu ya kita bantulah kalau ada waktu di dapur umum, kalau ada ya intinya membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah lah intinya gitu, khususnya di PCNU khususnya orang-orang NU gitu kan khususnya orang-orang NU lah intinya gitu. Dan pesannya ya intinya ya tetap semangat ya, kalau kita membantu korban itu tetap semangat, ikhlas ya, tidak mengharapkan imbalan lah intinya gitu. Kunci utama untuk relawan adalah ikhlas. Karena ya memang relawan nggak dikasih apa-apa ya, jangan pamrih gitu kuncinya. Nah, untuk menutup bincang-bincang kita kali ini Mbak Dia, satu kata untuk relawan-relawan di NU Peduli. Ya, tetap semangat, pantang menyerah. Itu pasti ya, tetap semangat, pantang menyerah, ikhlas, yang penting hatinya senang gitu. Tetap semangat, pantang menyerah dan senang, ikhlas, senang gitu. Oke, sahabat-sahabat NU Pati, mungkin itu bincang-bincang kita kali ini. Yang terpenting adalah relawan tetap semangat, pantang menyerah dan ikhlas. Jadi khusus saya pribadi mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan atau ucapan-ucapan saya yang tidak baik. Mohon maaf sahabat-sahabat NU Pati, semoga sahabat-sahabat NU Pati bisa menyaksikan podcast-podcast NU Pati selanjutnya khususnya di channel NU Pati. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.